Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menawalah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan, kita bisa diberikan oleh Allah anugerah berupa kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Terlebih kita sebagai orang yang sudah diberikan Allah seorang anak, tentunya kita ada motivasi bagaimana kita bisa memberikan kepada anak pelajaran agar anak-anak kita sejak dini bisa melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi kadang kita sayangkan tidak semua orang tua memahami secara psikis anak kita. Kadang orang tua memaksakan pada anak-anaknya untuk bisa melakukan puasa Ramadan. Padahal kalau kita melihat dari hukum puasa itu sendiri bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang sudah balik. Kita mungkin punya anak yang masih TK atau SD yang mungkin kelasnya masih sangat rendah. Kadang kita memaksakan kepada mereka untuk berpuasa. Maka kalau kita melihat di dalam Islam, apakah kemudian seorang bapak atau ibu yang memaksakan anaknya untuk puasa itu hal yang positif atau yang negatif? Kalau kita melihat dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan penjelasan bagaimana langkah kita memberikan pelajaran kepada anak untuk melakukan ibadah. Misalnya dalam sholat, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk mengajari anak-anaknya sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Kemudian memerintahkan kepada orang tua untuk tegas. Maka Rasulullah SAW menggunakan kalimat dzar, yaitu memukul. Bukan berarti kemudian pukulan itu menyakitkan anak, tetapi sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua untuk memberikan pelajaran bagi anaknya. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan step by step langkah bagaimana kita mengajarkan kepada anak tentang ibadah, maka mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa memberikan pelajaran bagi anak kita, agar mereka bisa berpuasa tanpa kita harus memaksa mereka. Yang pertama adalah kita mencoba memberikan pemahaman tentang makna puasa dan juga keutamaan puasa itu sendiri. Kalau anak kita bahasakan tentang fadilah ataupun keutamaan di dalam menjalankan puasa, kita gambarkan bagaimana balasan orang melakukan puasa, maka harapannya anak-anak kita melakukan puasa itu bukan atas dasar paksaan, tetapi karena kesadaran mereka. Maka kalau kita upayakan dari awal itu sudah memahamkan tentang fadilah, maka seandainya mereka bisa melakukan dengan maksimal, maka insya Allah yang dilakukan itu atas dasar kesadaran. Dan itu akan lebih mudah mereka lakukan setelah mereka itu semakin dewasa. Yang kedua, selain kita memberikan makna tentang puasa, makna tentang fadilah puasa, kita juga perlu memberikan contoh. Dan keteladanan bagi anak-anak ini menjadi hal yang pokok. Kadang orang tua hanya membahasakan bahasa perintah kepada anaknya. Ayo sholat, tetapi orang tua tidak pernah melakukan sholat misalnya. Atau ayo puasa tetapi orang tua tidak berpuasa, maka ini tidak akan menyentuh hati anak-anak kita. Tetapi kalau kita berusaha menjadikan contoh terbaik bagi anak-anak kita, maka insya Allah apa yang mereka lihat dari kita itu yang akan dilakukan. Yang ketiga, kita juga perlu memberikan motivasi bagi anak-anak kita. Selain nasihat yang kita berikan kepada mereka, tidak kalah penting juga kita mungkin sekedar memberikan hadiah. Kita punya anak yang mungkin masih TK, masih kelas 1, 2 SD, ini masih dalam tahap belajar, maka tidak ada salahnya kalau kita memberikan mereka hadiah. Kalau misalnya kamu melakukan puasa,
maka saya akan belikan kamu misalnya tas dan sebagainya. Ini sebagai bentuk motivasi. Kalau kita dimotivasi dalam Islam sebagai orang yang sudah baligh adalah bagaimana kita melakukan ibadah itu lillahi ta'ala. Tetapi tentunya bagi anak-anak kita yang masih dalam proses belajar, kita memberikan hadiah kepada mereka, kemudian mereka termotivasi untuk melakukan ibadah ini, tentunya bukan menjadi hal yang aib, karena justru itu akan memberikan kemudahan mereka untuk melakukan sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan bagi mereka. Yang keempat, ini juga tidak kalah penting, kita perlu melibatkan mereka di dalam kita menyiapkan buka bersama, menyiapkan sahur, agar mereka itu terbiasa dengan ibadah itu. Bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, tetapi bagaimana anak-anak kita yang masih sangat dini, yang masih sangat belia, itu juga bisa belajar bagaimana menyiapkan menu-menu ketika kita sahur maupun ketika kita buka puasa. Yang terakhir, yang ini nggak boleh kita lupakan juga, jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ini menjadi tekanan, atau bahkan mungkin ada kata-kata yang mengancam anak-anak kita agar anak-anak kita ini mau berpuasa. Sekali lagi, kita perlu membedakan anak kita apakah mereka masih belia, masih kecil, atau mereka sudah balik. Tentunya beda. Tetapi khusus anak-anak kita yang masih kecil, masih sangat dini, maka kita harus menggunakan kata-kata yang juga bisa membangkitkan semangat di dalam berlatih berpuasa ini. Jangan sampai kemudian kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat ancaman. Bahkan mungkin kita mengatakan kalau kamu nggak puasa, maka kamu akan masuk neraka dan sebagainya. Padahal mereka adalah anak yang sangat kecil. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai tips bagi kita semuanya yang memiliki anak yang belum baligh, bahkan mereka mungkin masih TK, masih SD di tingkat-tingkat awal, bagaimana kita mengedukasi mereka agar mereka cinta dan suka, gemar menjalankan ibadah tanpa ada paksaan. Maka saya yakin kalau kesadaran mereka beribadah itu tumbuh bukan karena paksaan, maka insya Allah sampai kapanpun apa yang menjadi kewajiban mereka insya Allah juga akan mudah dilakukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.